Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan Anissa Novitalia Ismail, Anissa Rahayu Febriantono, Sinta Ratnasari, dan juga saya sendiri, Adi Musafin Hamawan, akan menjelaskan tentang obat diuretik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian obat diuretik. Diuretik adalah obat yang dapat menambahkan kecepatan pembentukan urin melalui kerja langsung terhadap ginjal. Istilah diuresis ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama, menunjukkan adanya penambahan volume urin yang diproduksi, dan yang kedua, menunjukkan jumlah pengeluaran zat yang terlarut dalam air. Proses diuresis dimulai dengan mengalirnya darah ke glomerulus, atau gumpalan kapiler yang terletak di bagian luar ginjal atau korteks. Nah, di dinding glomerulus inilah yang bekerja sebagai saringan halus yang secara pasif dapat dilintasi dengan air, garam, dan glukosa. Fungsi utama diuretik merupakan untuk memobilitasi cairan udem, yang berarti mengubah keseimbangan cairan sedemikian rupa sehingga cairan ekstrasel kembali menjadi normal. Kemudian kita akan membahas tentang golongan-golongan obat diuretik. Golongan obat diuretik itu terdapat menjadi 5 golongan. Yang pertama, itu diuretik osmotik, yang kedua diuretik golongan penghambat enzim karbonik anhidrase, yang ketiga diuretik golongan tiazid, yang keempat diuretik kuat, yang kelima itu diuretik hemat kalium. Nah, di diuretik osmotik ini mempunyai tempat kerja di tubus proksimal. Nah, diuretik osmotik ini bekerja pada tubus proksimal dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan air melalui adanya daya osmotiknya. Lalu, selain bekerja di tubulus proksimal, diuretik ini juga bekerja pada ansa Henle. Nah, diuretik osmotik ini bekerja pada ansa Henle dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan air karena hipertonisitas daerah medula yang menurun. Kemudian, diuretik ini juga bekerja pada ductus colintes. Nah, di diuretik ini bekerja pada ductus colintes dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan air akibat adanya papillary washout, yaitu kecepatan aliran yang sangat tinggi atau adanya faktor lain. Nah, istilah diuretik osmotik biasa dipakai untuk zat bukan elektrolit yang mudah dan cepat diekspresikan oleh ginjal. Contoh dari diuretik osmotik ini adalah manitol, urea, gliserin, dan isosorbit. Yang kedua, diuretik golongan penghambat enzim karbonik anhidrase. Diuretik ini merintangi enzim karbonik hidrase di tubulus proksimal sehingga di samping karbonat, juga natrium dan kalium diekskresikan lebih banyak bersama dengan air. Khasiat diuretiknya hanya lemah. Setelah beberapa hari terjadi tachifilaksis, maka perlu digunakan secara selang-seling atau intermittent. Diuretik ini bekerja pada tubulus proksimal dengan cara menghambat reabsorpsi bikarbonat, dan juga diuretik yang termasuk dalam golongan diuretik ini adalah acetazolamid, diklorofenamid, dan meazolamid. Nah, yang ketiga, itu diuretik golongan tiazid. Diuretik golongan tiazid ini bekerja pada hulu tubulus distal dengan cara menghambat reabsorpsi natrium klorida. Efeknya lebih lemah dan lambat tetapi bertahan lebih lama, sekitar 6-48 jam, dan terutama digunakan dalam terapi pemeliharaan hipertensi dan kelemahan jantung. Obat-obat ini memiliki kurva dosis efek datar, yang artinya apabila dosis optimal dinaikkan lagi efeknya atau diuresis, penurunan tekanan darah tidak bertambah. Obat diuretik yang termasuk golongan ini adalah klortiazid, hidroklortiazid, hidroflumethiazid, bendroflumethiazid, politiazid, bentriazid, siklotiazid, metriclortiazid, clortalidon, kuemetazon, dan indapamid. Yang keempat yaitu diuretik hemat kalium. Nah, di diuretik hemat kalium ini bekerja pada hilir tubulus distal dan ductus colignis daerah korteks dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan sekresi kalium dengan jalan antagonisme kompetitif atau secara langsung. Efek obat ini hanya melemahkan dan khusus digunakan terkombinasi dengan diuretika lain guna menghemat ekskresi kalium. Nah, aldosteron menstimulasi reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium. Proses ini dihambat secara kompetitif oleh obat-obat ini. Amilorida dan triameteren dalam keadaan normal hanyalah lemah efek dari ekskresinya mengenai natrium dan kalium. Tetapi pada penggunaan diuretika lengkungan
diuretika lengkungan dan tiazida, terjadi ekskresi kalium kuat, maka pemberian bersama dari penghemat kalium ini menghambat ekskresi kalium dengan kuat pula. Mungkin juga ekskresi dari magnesiumnya dapat dihambat. Yang kelima, diuretik kuat. Diuretik kuat ini bekerja pada angsa Henle sebagai bagian dari anseden pada bagian dengan epitel tebal dengan cara menghambat transport elektrolit natrium, kalium, dan klorida. Obat-obat ini berkhasiat kuat dan pesat tetapi agak singkat pada 4-6 jam saja. Banyak digunakan juga pada keadaan akut, misalnya pada udem otak dan paru-paru. Memperlihatkan kurva dosis efek curam, yang artinya bila dosis dinaikkan, ya, yang termasuk diuretik kuat ini adalah asam etakrinat, furosemid, dan bumetamid. Kita lihat, ini merupakan ginjal, dan ini korteks ginjalnya. Nah, di sini ada bagian glomerulus, tubulus proximal, tubulus contus distal, lengkung Henle, dan segala macam. Nah, dari sini tempat bekerjanya diuretik itu berdasarkan obatnya. Kalau diuretik osmotik, dia bekerja pada tubulus proximal, ada di sini, dengan menghambat reabsorpsi natrium dan air melalui daya osmotiknya, dan juga di angsa Henle. Dia juga menghambat reabsorpsi natrium dan air karena hipertonisitas daerah medula yang menurun. Di ductus cognites, dia menghambat reabsorpsi natrium dan air akibat adanya papillary washout, kecepatan aliran filtrat yang tinggi, dan adanya faktor lain. Kalau penghambat enzim karbonik anhidrase, dia menghambat terhadap reabsorpsi bikarbonat. Kalau golongan tiazid, dia bekerja pada tubulus proximal. Di sini lagi, dia dengan cara menghambat terhadap reabsorpsi natrium klorida. Jadi di sini reabsorpsi natrium kloridanya itu dihambat. Nah, kalau di diuretik hambat kalium, dia bekerja di hulu tubulus distal, di hulunya, dengan cara penghambatan reabsorpsi natrium dan sekresi kalium dengan cara antagonisme kompetitif atau secara langsung secara triamteren dan amilirit. Nah, terus kalau diuretik kuat, dia bekerja pada angsa Henle, menghambat terhadap elektrolit natrium, kalium, dan klorida. Jadi, seperti itu penjelasan tentang mekanisme dari diuretik yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.